Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini langsung saja Bapak akan menjelaskan materi lanjutan materi ilmu hadis, itu kelas 11, yaitu part 2, bagian kedua, lanjutan dari video sebelumnya di part 1. Yang sekarang itu pada halaman 39 sampai dengan 42, ya, dengan judul hadis maudhu atau biasa dikenal dengan hadis palsu. Ya, lanjut lihat pada buku pada halaman 39, di contoh hadis maudhu. Setelah mengetahui sejarah pembuatan hadis dhaif dan motif-motif pembuatannya, berikut beberapa contoh hadis dhaif. Ini berkaitan dengan contoh hadis dhaif. 1. Hadis yang dibuat oleh golongan Syiah. Jadi yang membuat hadis dhaif di sini, yang pertama itu adalah contoh dari hadis yang dibuat oleh golongan Syiah. Siapa golongan Syiah itu? Golongan Syiah adalah golongan yang fanatik terhadap sahabat Ali. Ya, diantaranya itu adalah wa khalifati fi ahli wa khairu man akhlafa ba'di Ali. Wa khalifati, kata mereka, versi mereka, Nabi bersabda bahwasanya pengganti kepemimpinanku, pengganti kepemimpinan Rasulullah adalah dari keluargaku. Fi ahli adalah keluargaku. Wa khairu, dan orang yang terbaik, man akhlafa ba'di, yang menjadi penggantiku, ya, adalah ba'di Ali. Nah, ini dari statement ini atau pernyataan ini ya merupakan hadis yang dibuat oleh golongan fanatik. Mereka ada tujuan politik untuk mendukung Ali. Nah, saking fanatiknya terhadap Ali, itu dari golongan Syiah. Kemudian mereka itu membuat hadis-hadis palsu yang mengunggulkan keluarga Nabi dan memberikan pernyataan bahwa orang yang terbaik menjadi penggantiku adalah Ali. Nah, kemudian, wahai Ali, ya Ali, innallaha ghafaraka, sesungguhnya Allah memaafkanmu. Ya, kemudian memaafkanmu, keluargamu, kedua orang tuamu, golonganmu, pengikutmu, dan orang-orang yang mencintai pengikutmu. Nah, yang kedua itu adalah hadis yang dibuat oleh golongan pendukung Muawiyah. Ya, isinya orang-orang yang terpercaya di sisi Allah ada 3. Aku, Jibril, dan Muawiyah. Ya, aku di sini maksudnya Nabi yang dipercayai oleh Allah itu ada 3. Aku, Jibril, dan Muawiyah. Nah, ini hadis yang dibuat oleh golongan Muawiyah untuk mendukung, untuk tujuan politik, mendukung golongan mereka. Kemudian di sini membahas cara menghindari hadis maudhu. Para ulama yang ikhlas sangat bersungguh-sungguh dalam memerangi hadis maudhu, Ini mereka meneliti dan memisahkan hadis-hadis maudhu demi menjaga kemudian ajaran agama. Ya, mereka meneliti dan memisahkan hadis-hadis maudhu demi menjaga kemudian ajaran agama. Mereka mengkaji semua hal-hal yang berkaitan dengan hadis Nabi. Ya, baik dari sisi riwayat ataupun dari isi matan hadisnya. Nah, inilah kita harus berterima kasih
hadis-hadis yang kita terima saat sekarang ini, kita bisa tahu hadisnya itu hadis sahih, hadis hasan, atau hadis dhaif. Kita tahu bahwa hadis ini benar berasal dari Nabi, hadis ini bukan berasal dari Nabi, itu dari jasa para ulama. Ulama yang ikhlas, yang sangat bersungguh-sungguh, seperti Imam Bukhari dan yang terdapat pada kitab Sahih Bukhari, atau Imam Muslim yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ya, mereka meneliti, mengadakan tahrits, penelitian, kemudian memisahkan antara hadis-hadis maudhu dengan hadis-hadis yang sahih atau hasan. Ya, berikut hal-hal yang dilakukan ulama untuk menjaga kemuliaan hadis. Ya, ini juga ini terkait dengan judul kita, cara menghindari, bagaimana cara kita menghindari dari hadis maudhu atau hadis palsu. Ya, agar ya terjaga kemuliaan hadis, agar kita tahu mana yang hadis yang benar berasal dari Nabi, original berasal dari Nabi, dan mana juga hadis yang maudhu, hadis yang palsu, hadis yang dibuat-buat. Ya, cara menghindari hadis maudhu yang pertama itu adalah menetapkan sanad. Ya, menetapkan sanad. Para sahabat, tabi'in, dan pengikut tabi'in sangat bersungguh-sungguh dalam mencari sanad, dan rawi, karena nasab dari hadis seperti jalur nasab bagi seseorang. Nah, karena nasab, hadis seperti jalur nasab bagi seseorang. Nah, dari kita, orang tua kita siapa namanya? Nah, nasab kita ke orang tua. Ya, nenek kita siapa namanya, di atas nenek kita siapa namanya. Ya, seperti itu mereka itu sangat sungguh-sungguh dalam mencari sanad dari rawi. Abdullah ibnu al-Mubarak berkata, sanad termasuk bagian dari agama. Sanad termasuk bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka setiap orang akan mengatakan apa yang dikehendakinya. Kalau tidak ada sanad, ya seenak saja orang mengatakan. Sangat mudah seseorang itu membuat hadis palsu kalau tidak ada sanad. Mengambil sanad yang muttasil termasuk hal yang sangat diperhatikan sejak masa tabi'in. Ya, sehingga menjadi kewajiban bagi orang yang menyampaikan hadis untuk menyebutkan sanadnya. Ya, karena mengambil sanad muttasil ya sudah menjadi sangat perhatian. Kalau pada masa zaman tabi'in, kalau mengambil hadis ya wajib harus disebutkan sanadnya. Atau bagi yang menyampaikan hadis ya wajib menyampaikan sanadnya. Ya, ini yang dikatakan kewajiban bagi orang yang menyampaikan hadis untuk menyebutkan sanadnya. Dengan sanad ini, hadis dapat diyakini kebenarannya. Dengan adanya sanad, makanya sanad itu adalah bagian dari agama. Ya, dengan adanya sanad inilah yang menjaga sumber ajaran agama ini ada pada zaman sekarang ini. Nah, hadis dapat diyakini kebenarannya dari Rasulullah sehingga hati kita akan lebih menerima hadis dengan sanad muttasil. Makanya kita lebih percaya, ya kita lebih bisa leluasa menerima dengan lapang dada kalau memang ada sanadnya. Sanadnya memang harus muttasil, bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya dikatakan sanad termasuk bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka setiap orang akan berkatakan apa yang dikehendakinya. Maka kalau kita berbicara tentang agama, ya itu mesti harus memiliki sanadnya. Berbicara tentang hadis Nabi itu harus ada sanadnya. Ya. Berkembang keilmuan di bidang hadis. Ini tema kita, cara menghindari hadis maudhu, cara menghindari hadis palsu. Ya, berkembang keilmuan di bidang hadis. Caranya adalah mengembangkan
keilmuan di bidang hadis. Ya, semangat keilmuan di bidang hadis mulai menggeliat di era sahabat. Pada masa tabi'in, jika mendapat hadis bukan dari sahabat, mereka akan mencari sahabat lain, sahabat Nabi yang masih hidup, untuk memastikan kebenarannya. Begitu juga para pengikut tabi'in terhadap tabi'in, dan begitu seterusnya. Mereka melakukan rihlah perjalanan untuk mencari sumber hadis yang terpercaya. Ya, keilmuan memang artinya keilmuan di bidang hadis itu semakin berkembang. Ya, dulu tidak ada istilah metodologi penelitian sanad. Dengan berkembangnya keilmuan hadis itu sudah ada. Ada metodologi penelitian sanad, ada metodologi penelitian matan, ada syarat-syarat dikatakan hadis sahih, hadis itu dibagi-bagi, ada syarat-syarat hadis sahih, ada syarat-syarat hadis hasan, ada syarat-syarat hadis dhaif. Ya, ada kaidah-kaidah yang muncul yang terus berkembang guna memastikan ya teori-teori tentang keilmuan di bidang hadis ini digunakan agar bisa dipastikan secara ilmiah bahwa hadis itu memang berasal dari Nabi Muhammad. Ya, ini tujuannya untuk memastikan kebenarannya. Nah, seperti mencari sahabat Nabi yang masih hidup untuk memastikan kebenarannya. Ya, mengadakan berhala perjalanan untuk mencari sumber hadis yang terpercaya. Ya, ahli hadis sangat bersemangat dan menghafal hadis. Semangat mencari hadis, ya, kemudian semangat juga menghafal hadis dan mendiskusikan hadis bersama para ahli hadis yang lain. Mereka menghafal hadis sahih, dhaif, maudhu. Nah, yang mereka hafal itu bukan hadis sahih saja, tetapi dhaif. Untuk apa? Agar mengetahui bahwa hadis itu yang ini sahih dan ini dhaif, agar tidak tercampur antara sahih dengan dhaif dan sahih dengan maudhu. Maka juga mereka itu menghafal hadis maudhu, hadis palsu. Bukan hanya hadis sahih saja, agar mereka bisa membedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, dan mana hadis maudhu, dan agar juga tidak tercampur antara hadis sahih, dhaif, dan maudhu, sehingga tidak ada kekeliruan dalam menstatuskan hadis. Ya. Kemudian membentengi hadis dari kebohongan. Nah, inilah membentengi hadis dari kebohongan. Ya, ulama hadis sangat berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan hadis. Ini sangat berhati-hati dalam menerima, bisa juga dalam hal menyampaikan hadis. Mereka menjelaskan hadis-hadis maudhu, menjelaskan di sini hadis-hadis maudhu, dan tidak lengah dan untuk memerangi para pendusta. Makanya ada ilmu jarah wa ta'dil. Di dalam ilmu jarah wa ta'dil itu ya akan ada perawi itu yang kena jarah atau komentar negatif, ada juga ya perawi itu yang kena ta'dil, komentar yang positif. Ya, masing-masing seorang perawi itu ada penilaiannya masing-masing. Ya, seandainya ada yang berdusta, maka para ulama ahli hadis ya berusaha untuk memerangi mereka yang para pendusta, dan mereka berusaha tidak lengah dalam memerangi para pendusta. Dan kalau mereka menemukan ulama hadis ini menemukan hadis maudhu, hadis palsu, mereka itu berusaha menjelaskan hadis-hadis palsunya, menjelaskan kenapa hadisnya menjadi hadis palsu. Nah, inilah kemudian mereka itu sangat ulama ahli hadis, yaitu sangat berhati-hati. Ulama ahli hadis ini bisa juga disebut ulama ahlus sunnah. Ya, ulama ahli hadis, ulama ahlus sunnah ini sangat berhati-hati menerima dan
menyampaikan suatu hadis. Inilah yang dimaksud membentengi hadis dari kebohongan. Ya, hasilnya orang-orang awam dapat mengetahui hadis palsu dan menghindarinya. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya orang-orang awam dapat mengetahui hadis palsu dan menghindarinya. Kemudian, ya, kemudian di sini cara menghindari hadis maudhu, cara menghindari hadis palsu. Yang keempat adalah menjelaskan sifat-sifat rawi. Menjelaskan di sini sifat-sifat rawi. Para ahli hadis mencari tahu sifat-sifat rawi. Ya, mencari tahu biografinya guna untuk mengetahui sifat-sifat rawi. Mencari tahu, baik itu tentang kejujurannya atau tentang kemampuan mereka menjaga isi hadis, baik itu kejujurannya atau adilnya, atau dobitnya, atau dikenal dengan kemampuan menjaga isi hadisnya. Ya, mereka berusaha mencari tahu ya, sifat-sifat rawi ini supaya dapat membedakan mana hadis yang sahih dan yang bukan. Karena itu mereka meneliti kehidupan rawi untuk mengetahui. Ini kata kuncinya, meneliti kehidupan rawi untuk mengetahui sifat-sifat kesehariannya, sehingga akan menjadi jelas sifat-sifat seorang rawi. Inilah yang dimaksud dengan judul di sini, menjelaskan sifat-sifat rawi. Menjelaskan sifat-sifat rawi dalam artian mencari tahu sifat-sifat rawi, meneliti ya kehidupan seorang rawi sehingga mengetahui sifat-sifat kesehariannya. Kemudian yang kelima, ya, membuat kaidah untuk mengetahui hadis maudhu. Nah, cara menghindari dari hadis maudhu, hadis palsu, yaitu membuat kaidah untuk mengetahui hadis palsu. Kaidah-kaidah ilmu hadis. Ulama hadis atau ulama ahlu sunnah yang membuat kaidah di sini, membuat kaidah untuk menentukan hadis maudhu, untuk menentukan hadis maudhu. Sebagaimana kaidah itu menentukan hadis sahih dan hasan. Untuk kaedahnya akan dijelaskan sub setelah ini. Ya, cara untuk mengetahui hadis maudhu. Ada beberapa cara mengetahui hadis itu merupakan hadis maudhu atau hadis palsu. Yang pertama, cara untuk mengetahui hadis maudhu, hadis palsu itu adalah pengakuan dari pemasuk hadis itu sendiri. Misalnya, Abu Ismah Nuh bin Abu Maryam pernah mengaku bahwa ia pernah memasukkan hadis. Ya, ini pengakuan. Ini yang dimaksud, pengakuan dari pemasuk hadis itu sendiri. Ya, mengaku bahwa ia pernah memasukkan hadis terkait keutamaan beberapa surat Al-Quran. Hadis palsu ini ia sandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inilah pengakuan dari seorang yang memasukkan hadis itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua, ya, cara untuk mengetahui hadis maudhu, yaitu membandingkan tahun kelahiran rawi dan wafat gurunya. Artinya diadakan di sini penelitian dengan membandingkan tahun, baik tahun kelahiran rawi atau wafatnya gurunya. Ya. Cara berikutnya adalah menelusuri orang yang meriwayatkan hadis. Cara berikutnya adalah menelusuri orang yang meriwayatkan hadis dengan tahun wafatnya gurunya. Ini semacam investigasi seseorang.
yang menelusuri orang yang meriwayatkan hadis dengan tahun wafat gurunya, yang disebut dalam silsilah sanad. Jika perawi hadis itu lahir setelah wafatnya gurunya, maka hadis tersebut bisa dikategorikan hadis palsu, karena bisa dipastikan keduanya tidak mungkin pernah bertemu. Nah, kenapa tidak mungkin pernah bertemu? Ya, karena apa? Perawi hadis itu lahir setelah wafat gurunya. Dia lahir setelah wafat gurunya, kan tidak mungkin di sini bertemu. Nah, makanya dengan membandingkan tahun kelahiran rawi dan wafatnya guru, ya akan diketahui ya hadis palsu atau hadis maudhu itu. Kemudian ketiga itu melihat ideologi perawi hadis. Ya, melihat ideologinya. Sebagian perawi hadis ada yang fanatik, ya, dengan aliran teologi yang dianutnya. Misalnya perawi hadis Rafidhah umpamanya, perawi hadis dari golongan Rafidhah yang sangat fanatik dengan ideologinya, maka hadis-hadis yang disampaikannya terkait keutamaan Ahlul Bait, terkait dengan keulamaan tidak dapat diterima kebenarannya, tidak dapat diterima kebenarannya. Nah, itu yang di sini ya, melihat ideologi seorang perawi. Kalau dia penganut Syiah dengan aliran Rafidhah contohnya di sini, kalau dia sangat fanatik dengan ideologinya, maka kalau ada hadis-hadis yang disampaikan terkait dengan Ahlul Bait, Allah kefanatikannya terhadap ideologinya, ya maka itu tidak akan diterima kebenarannya. Ya. Kemudian yang keempat itu memahami kandungan matan hadis. Dengan memahami kandungan matan hadis dan bahasanya. Biasanya hadis palsu secara tata bahasa tidak fasih. Nah, ini kata kuncinya di sini. Bahwasanya hadis palsu secara tata bahasa tidak fasih. Ya, oke. Secara hadis palsu secara tata bahasa tidak fasih. Sehingga ahli bahasa sadar. Kalau isi bahasanya tidak fasih lagi. Apalagi disabdakan dari Nabi. Dan terkadang maknanya itu bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir, atau dengan ijma'. Ya, makanya dilihat kandungannya. Seandainya kandungan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, ya dari situ dicurigai hadisnya itu dicurigai hadis palsu, atau hadisnya bertentangan dengan hadis mutawatir, nanti bisa dicurigai sebagai hadis palsu, atau hadis itu bertentangan dengan ijma' ulama, ya nanti aku bisa dicurigai sebagai hadis palsu. Maka di situ diteliti ulang terlebih dahulu, termasuk di sini dari segi tata bahasanya. Kalau tidak fasih, sebab apa? Nabi menyampaikan hadis itu pasti fasih. Nah, kalau isi bahasanya tidak fasih, ya apalagi disabdakan dari Nabi, maka itu dicurigai kalau bahasanya itu tidak fasih. Ya, di antara sebab-sebab terciptanya hadis maudhu. Ya, apa sebab-sebab terciptanya hadis maudhu? Ya, sebab-sebabnya adalah yang pertama itu membelah pendapat kelompok tertentu. Yang membela pendapat kelompok tertentu. Seperti kelompok yang pro terhadap Syiah, mereka membuat hadis-hadis palsu untuk membela kelompoknya. Seperti yang pro Muawiyah, mereka membuat hadis-hadis yang untuk pro Muhammadiyah guna untuk mendukung kelompoknya masing-masing. Ini yang dikatakan sebab-sebab terciptanya hadis maudhu, hadis palsu. Yang pertama, membela pendapat kelompok tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah untuk merusak Islam dari dalam. Kemudian yang ketiga, untuk mendekati penguasa. Nah, itulah pembahasan kita tentang hadis maudhu. Makanya yang selanjutnya itu adalah mari berlatih
Yang mana ini nanti dibuat di buku tugasnya. Di buku tugasnya ini berkaitan dengan mari berlatih. Apa pengertian dari hadis maudhu? Ya, paling tidak kita setelah menonton 2 video ini kita mengetahui. Yang pertama yang harus kita ketahui apa pengertian hadis maudhu. Yang kedua yang harus kita ketahui, kita dapat menyebutkan satu hadis maudhu dan jelaskan tujuan pembuatannya. Kemudian yang ketiga, kita mengetahui beberapa tujuan pembuatan hadis maudhu. Makanya ini dijawab. Kalau sebutkan beberapa tujuan pembuatan hadis maudhu itu disebutkan. Kemudian yang keempat, jelaskan secara singkat sejarah adanya hadis palsu. Upaya apa saja yang dilakukan ulama untuk menjaga umat dari hadis maudhu, hadis palsu. Kemudian ada tugas kelompok, tulis satu hadis palsu yang beredar dan didiskusikan dengan kelompok Ananda. Hadis palsunya apa? Ini ditulis. Kemudian tujuan pembuatannya apa? Ditulis. Kemudian dampak di masyarakat terhadap hadis palsu yang Anda buat apa? Kemudian orang yang menyampaikan hadis itu siapa? Kemudian upaya kita untuk meluruskan hadis ini apa? Ditulis di sini. Ya, itu saja Bapak Saudara, dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.